Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat datang di channel Dihais AI, tempat kita bersama-sama menelusuri berbagai informasi dan kisah Islami yang penuh makna. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, tentang kiamat dan apa yang akan terjadi ketika alam semesta mengalami kehancuran yang dahsyat. Bumi yang saat ini kita tempati dengan aman dan nyaman akan mengalami goncangan yang begitu besar yang menyebabkan perubahan tak terbayangkan. Apa yang akan terjadi? Mari kita simak bersama-sama perjalanan menuju akhir zaman ketika kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya datang. Semoga pembahasan kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk selalu siap menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi Islami lainnya. Pemirsa, setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia, dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun, bulan, atau bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka, seluruh makhluk di dunia terkejut, sangkakala telah ditiup oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkhatul faza atau tiupan yang mengagetkan yang menyebabkan kepanikan dan keterkejutan seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta, termasuk langit, bumi, dan alam buana, akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan. Mendatarkan gunung-gunung dengan bumi hingga selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa, dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan, bersatulah matahari dengan bulan, dan hilanglah cahayanya. Setelah itu, keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Quran Surah Yasin ayat 48-50. Tiupan sangkakala pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan dan mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya, meskipun janinnya masih muda. Manusia juga lintang pukang seperti kupu-kupu yang bertebaran. Suara menggelegar yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan akan mengguncang semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surah Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh ini hidup?
Nabi Muhammad SAW mengabarkan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Hadits riwayat Muslim. Ruh-ruh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, trompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau trompet sangkakala akan ditiup pada kali yang kedua. Lalu, apakah yang akan terjadi pada dunia setelah tiupan sangkakala yang kedua? Bagaimana kondisi dunia setelah tiupan kedua? Semua itu akan kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah tentang kiamat yang penuh makna ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.